Oke guys, selamat datang kembali di channel Night Zero. Ya, dan kali ini gue bakal lanjut lagi gameplay gue di game My Otaku Girlfriend. Ya, seperti yang di episode lalu ya, kalau nggak salah itu gue habis jalan-jalan ya sama siapa tuh namanya? Oh ya, Hosina. Kalau salah, Hosina Chizu. Aduh, gue lupa nama ceweknya sendiri, cok. Oke, tanpa baik basa-basi, kita langsung aja ke dalam in game ya. Let's go guys. Iya, gue dalam in game ya, dan gue bakal baca lagi. Pagi mengganti malam, matahari menyingsing naik, membakar kegelapan dengan cahaya jingga yang hangat. Berbeda dengan kemarin, hari ini aku sangat siap. Tidak ada kantung hitam di bawah mataku, tubuhku juga terasa segar. Aku bangun dengan sebuah rencana ya, untuk pertempuran hari ini. Gila, pertempuran gitu. Kalau ditanya rencanaku, belakangan ini aku suka bermain game di sebuah center yang biasanya mampir sepulang sekolah. Aku penasaran untuk mengajak Hosina bermain juga. Sepertinya akan menyenangkan. Aku sudah selesai dengan seluruh persiapanku untuk pergi ke sekolah. Tak lupa dengan pesanan manga dari Liam dan Lisa. Oh ya, terakhir kan itu dia si Liam sama Lisa itu minta dibawain manga. Oke. Aku mengunci pintu rumahku, memastikan semuanya aman sebelum kemudian mulai beranjak. Lucu sih. Satria Sina di depan pekarangan rumah masing-masing kami saling tatap. Sama denganku, tampaknya Hosina juga baru mau berangkat. Dia juga terlihat begitu rapi, sama seperti 2 hari sebelumnya. Selamat pagi. Aduh, nggak kebaca guys. Aku baru mau berangkat. Hosina mengangguk pelan, terdiam ya. Tanggung, apa yang harus kukatakan dengan semuanya yang sudah kami bicarakan tempo hari berangkat bersama untuk menjadi hal tabu saat ini. Iya betul, baik diriku maupun Hosina tahu. Tidak akan ada satupun dari kami yang menyentuh topik itu. Aku benar-benar buntu saat ini. Apa yang harus kukatakan? Aku atau kamu yang mau berangkat duluan? Oh ya. Sebuah inisiatif Hosina memecahkan kecanggungan di antara kami. Kamu duluan deh. Aku gampang. Ya, kira-kira. Baiklah. Kalau begitu aku duluan ya. Sampai nanti, dadah. Katanya gitu guys. Dah. Begitupun dengan Satria. Hosina buru-buru berlari kecil meninggalkanku. Jalan cepet dong itu aneh. Tapi sebelum terlalu jauh dia berbalik. Nanti jangan tinggalin aku loh. Tenang saja. Nah gitu guys. Ini game seru sih menurut gue. Dan semoga kalian enjoy ya. Terus juga sorry banget nih kalau misalnya suara gue kadang nggak ada dalam game-nya. Sorry banget ya. Mendengar itu Hosina Hosina menarik senyum tipis, kemudian bergegas melanjutkan ke langkahnya. Sedangkan aku memilih mengotak-atik tanaman di halaman rumahku. Dia ngapain cuy? Mungkin menunggu 5 menit cukup. Oke.
Nice, sudah di sekolah ya guys. Aku memasuki ruang kelas. Masih gaduh mengingat bel masuk belum berbunyi. Ya ampun. Sejenak perhatianku tertuju pada Hosina yang duduk di samping dikerubuti siswi lain tampak normal. Kemudian fokusku terlihat Liam dan Lisa tengah berbincang. Sembari berjalan mendekati mereka, aku meraih dua buah manga dari tasku. Itu deh. Satria tumben ya telat, kayak gitu guys. Aku telat cuman kemarin doang kali. Ngomong kemarin aku sukses telat. Sukses telat. Oh, nih pesanan kalian. Aku menyodorkan dua manga berbeda judul pada mereka. Lihat, ini nih yang ditunggu-tunggu. Thanks. Makasih Satria, katanya gitu guys, kata Lisa. Kalian lagi bahas apa? Udah denger belum? Apa tuh? Denger apa? Sebulan lagi kita study tour. Widih, study tour guys, sekolahnya. Beneran? Aku kira masih lama. Sebulan juga hitungannya lama sih. Ya juga sih. Perlu diingat, kita study tour setelah libur semester ya. Dan sebelum libur semester ada yang namanya UAS. Waduh, serem banget, ujian akhir semester. Iya, seminggu lagi kita UAS ya. Nah lo pusing kan? Gue sendiri pusing. Sok banget pakai ngeluh pusing, kayak mikir aja. Aduh gimana ya, bacaan nih guys, masalah ya, tidak sopan. Aku dan Lisa sontak tertawa. Oke, kenapa gue diem ya tadi? Kudu mulai belajar nih, berarti belajar mah harusnya dari dulu, bukan mau UAS baru belajar. Bener guys, nggak boleh ya kayak gitu. Tapi gue sendiri juga sih. kamu ngerjain PR aja nyontek. Kamu aja ngerjain PR aja nyontek aku. Astaga, gue bacanya kok ngaco ya. Ini nih, ngantuk nih. Gak ada hak ngomong gitu. Kali ini giliran Liam yang gantian tertawa. Weh, udah masuk. Biar tanda masuk jam pelajaran berbunyi. Tepatnya setelah seorang guru langsung memasuki ruang kelas. Buset, cepet amat. Murid-murid berhamburan menempatkan dirinya ke tempat duduk masing-masing, lalu termasuk aku. Guru itu juga menempatkan diri di kursinya, dan dengan begitu jam pelajaran dimulai. Betul juga. Oke, beberapa jam telah berlalu. Waktu pulang pun tiba. Buset, cepet amat. Tidak seperti kemarin, kali ini Hosina turut menetap di kelas. Menunggu keramaian baik di kelas maupun di seluruh sekolah menyurut. Keadaan mulai lebih kondusif. Sebagian besar siswa sudah lenyap dari penglihatan gitu. Hosina melirik diriku, mirik. Astaga, gue kenapa guys, ini kayak efek ngantuk ya. Melirikku dari tempat duduknya seakan meminta sebuah konfirmasi. Aku mengangguk menjawab isyarat itu. Kemudian kami berdua beranjak.
Hosina berjalan keluar lebih dulu, disusul olehku di belakangnya. Semua kehati-hatian ini membuatku merasa seolah-olah kami hendak melakukan sebuah pidana nggak tuh? Padahal demi bisa pulang bersama. Sungguh penuh usaha. Bacanya salah ya. Setelah agak jauh dari gedung sekolah, kami berdua menghela nafas panjang. Oke. Tadi cukup menegangkan. Oh benar. Kemana tujuan kita kali ini? Apakah ada yang ingin kamu kunjungi? Tidak ada hal yang penting sih. Aku berpikir untuk mengambil arah berlawan dari jalur kemarin. Bagaimana? Tidak masalah, ayo. Excited gitu. Hosina melanjutkan langkahnya. Sekarang bagaimana caraku mengajaknya ke game center? Apakah dia tertarik? Apakah dia akan menolak? Aku tidak akan tahu jawabannya sebelum kutanyakan langsung. Nggak ada pilihan lain, nggak bisa jalan-jalan dulu gitu. Oke, tanyakan pada Hosina. Satu lagi, ada hal yang ingin kutanyakan Hosina. Iya, katanya gitu. Apakah kamu tidak keberatan jika kuajak mampir ke suatu tempat? Tempat apa? Game center. Oke. Hosina bergeming di tempat berdirinya menatapku kaget. Tiba-tiba aku merasa harus segera meluruskan sesuatu. Aku belakangan suka main game di sana, sekedar menghabiskan waktu. Menurutku cukup menyenangkan, terlebih jika membawa teman. Udah kayak marah gitu guys ekspresinya. Makanya aku ingin mengajakmu. Kau tertarik? Waktu seketika melambat bagiku. Aku menunggu jawaban Hosina. Bagaimanapun seorang penjinak bom yang telah memilih salah satu kabel untuk diputus, mengatumkan mata untuk dan berharap bom itu tidak meledak. Benar juga. Nah, tidak, ayo. Bom itu tidak meledak. Sebaliknya, raut wajah Hosina malah tampak lebih antusias daripada diriku. Ada apa? Apakah ini aku memilih kabel yang benar? Terdiam. Kenapa malah berhenti? Ayo jalan, katanya gitu guys. Aku ingin segera bermain. Dia suka game juga kan. Aku tersadar dari lamunanku. Rencanaku terlalu lancar sampai membuat diriku sendiri shock. Kesel gue. Bergegas aku mengikuti langkahnya, sedikit meloncat. Bisa gitu. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya kami tiba di lokasi yang dituju. Sepasang pintu kaca di hadapan kami, di baliknya tampak berbaris berbagai macam benda hiburan. Dan tentu saja tempat ini penuh hiruk pikuk. Hiruk pikuk apa guys? Wah, game center beneran. Hosina menunjukkan antusiasmenya yang melampaui tinggi mata. Yang terlampau tinggi, matanya berbinar. Oh, astaga. Lucu rasanya. Aku sempat berpikir ini adalah ide yang buruk. Tentu saja beneran. Hehehe. Ayo masuk. Terdiam. Bukankah harusnya aku mempersilahkannya masuk? Aku tuan rumah di sini, sekaligus tour guide. Sudahlah. Aku kemudian menarik langkah mengikuti di belakang. Widih, game center guys. Sasaran pertamaku adalah
menu unggulan di game center ini. Sebuah game fighting berjudul True Fighter. Ini sebel. Di game apa ini? Game ini tengah ramai digandrungi banyak orang, terutama orang-orang yang mampir ke game center ini. Pandanganku menyapu sekeliling, terlihat semua arcade kabinet penuh ya. Semuanya penuh. Semua berdecak kesal di sampingku. Berdecak apa guys? Pandangannya juga menyapu arcade kabinet yang penuh pengunjung. Itu cukup membuatku penasaran. Dari sekian banyak game di sini, kenapa harus Street Fighter? Kamu juga tertarik dengan game ini? Tentu saja game ini sangat populer bahkan di Jepang. Buset. Oh iya bener sih. Di Jepang kan kalau salah arcade gitu masih jalan guys. Kalau nggak salah. Ada salah satu game yang bikin gue salfok guys. Itu parah cuy. Benarkah? Iya. Hoshino bangkit. Hoshino mengangguk mantap. Yang mana nih? Kayak ini aja ya. Mau main game lain atau True Fighter saja? Oke, katanya gitu. Baiklah kalau gitu. Mau bertanding? Tenang, aku tidak akan terlalu serius padamu. Tatapannya menaruh pertanyaan besar gawat, sepertinya aku salah ngomong. Tidak bermaksud. Jangan salah, aku sangat kuat loh. Widih, cewek bisa main game, langka nih. Sambil menunjuk dirinya, raut wajah Hoshino tampak bangga. Senyumnya terukir lebar. Oh ya? Suara gue ganti-ganti gak guys? Aku sendiri malah terprovokasi oleh perangainya apa guys? Hehehe. Yang kalah traktir es krim bagaimana? Katanya gitu guys, disuruh traktir es krim ya. Aku mengulurkan tangan kanannya menawarkan sebuah proposal. Aku merasa tidak boleh melewatkan yang satu ini. Harga diriku dipertaruhkan. Sepakat. Aku menjabatnya, menandatangani tanggain. Wait, what? Kayaknya salah deh. Udah lah. Oke, lanjut. Sesaat setelah sadar, aku terkesiap melihat tangan kami yang saling terpaut. Buru-buru aku menarik tanganku kembali. Sudah ada yang kosong. Sudah menunjuk ke sepasang arcade kabinet yang baru saja ditinggalkan oleh pengunjung. Dengan sigap kami badan gua bentar, ganti posisi. Oke guys. Dengan sigap kami mengamankannya. Tunjukkan semua kemampuanmu, seru Hoshino. Dia malah meletakkan kedua tangannya ke controller, tampak sangat siap. Widih. Begitu pula denganku. Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan. Mesin arcade, ready, fight. Dengan begitu pertarungan kami dimulai. Jadi jarang-jarang nih guys. Tapi kalau udah zaman sekarang ya
kayak udah jarang deh orang gitu ke arcade. Gue sih lihat sih kadang itu dikit deh. Hah? Aku udah percaya ini. Apa yang terjadi? Padahal aku rutin kemarin selama 2 bulan terakhir. Buset, 2 bulan dia mainin game ini selama 2 bulan loh. Besar percaya diri dengan kemampuanku. Bahkan aku sempat berpikir kalau aku berbakat, tapi kenapa? 15 menit berlalu dan aku belum menang sama sekali. Aduh. Buset, jago juga Hoshina mainnya. Kalah, kacau sih. KO. Dia bisa main lah. Mau lagi? Hoshina berlagak tergelak di sampingku, terlihat sangat menikmati permainan ini. Senjangan dengannya tenaga terkuras habis. Bersenjangan kali. Mentalku kacau. Sekarang aku mengerti perbedaan kemampuan kami. Buset dah. Hoshina, aku menyerah. Sudah. Bendera putih untukmu. Gimana sih? Aduh, gua nggak bisa mamin dulu dong. Tanganku berpotak di mesin game itu. Aku sudah tak punya muka. Rasanya aku ingin berlari pulang dan membenamkan wajahku di bantal. Oh, tidak apa-apa, kata gitu guys. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Mentalku yang perlu istirahat. Kasian sih gue. Maafkan aku. Sejak kamu bilang aku tidak akan terlalu serius padamu, aku jadi terlalu bersemangat. Aku kira dari tadi kamu belum serius. Sekali lagi maafkan aku ya. Lihat terus Hoshina bukan dari menunduk dalam-dalam di tiap kalimatnya. Aduh. Tak apa, itu bukan salahmu. Kau tahu Hoshina, rasa prihatinmu menyakitiku. Lah, kok bisa? Aku ingin menangis. Kasihan cowok. Beberapa saat aku cukup tenang. Aku juga jadi penasaran bagaimana Hoshina bisa sekuat itu. Dia bahkan tak memberiku kesempatan melawan sedikit pun. Hoshina, bolehkah aku bertanya? Apa tuh? Katanya. Bagaimana kamu bisa sekuat itu? Padahal aku pikir kemampuanku sudah cukup hebat. Itu dari dulu aku sangat suka bermain game. Nah kan bener, dia suka main game guys. Street Fighter ini salah satunya. Aku juga punya banyak game lain di rumah. Buset dah. Jadi kamu seorang gamer? Iya, bisa dibilang begitu. Dia menarik senyuman menanggapi itu. Fakta yang cukup mengejutkan bagiku. Ya, aku tahu. Normalnya aku tidak akan memberitahu rahasiaku yang ini kepada orang-orang. Tapi kenapa diberitahu? Entahlah. Bisa gitu. Karena aku penggemar Hyakian bisa jadi. Oh, Hyakian mungkin plesetan dari ini ya, apa tuh? Haikyuu kali ya guys, menurut gua sih. Soalnya kan tadi di episode pertama gameplay gua di My Otaku Girlfriend kan ada banyak plesetan tuh ya. Enggak sih, kalau menurut gue sih satu doang yang gue inget. Yaitu apa ya, Giant Man. Nah ya, Giant Man. Terus ya Giant Man apa ya, lupa lagi gue. Mungkin karena itu aku bisa nyaman mengatakan padaku. Sembari mengucapkan itu, Hoshina melemparkan senyum
manisnya padaku. Salting nih orang. Enggak lah. Bukankah kalimat barusan itu sangat berbahaya? Kan lebih mengerikan dibanding semua serangannya di True Fighter tadi. Aku merasa bisa jatuh hati padanya kapanpun. Ya ampun, kan bener. Oh iya, menurutmu permainanku bagaimana? Apa bagian yang kurang? Hasilnya mengurutkan dahi, nampak mencoba mengingat-ingat. Pertahananmu masih terlalu longgar, sangat mudah ditembus, terutama serangan bawah. Lalu seranganmu sendiri, kamu sering menggunakan serangan yang berbahaya, mudah di counter hit. Dan kebaikan dari pilihan seranganmu kurang efektif. Begitu ya. PR-ku masih banyak. Tapi setidaknya kombomu sudah bagus. Kamu sudah bisa memaksimalkannya. Aku mengerti. Jadi sepertinya aku aku memang bukan lawanmu. Astaga, gue baca ya guys. Ngantuk apa gimana nih gue? Sudah benar, aku menyerah tadi. Jangan bilang begitu. Ngomong-ngomong, kamu sudah baikan? Kurasa. Kalau begitu lebih baik kita bermain yang lain. Ya, kupikir juga lebih baik begitu. Oke, mereka berdua nyari game lain. Pasti akan langsung udah mau balik nih kayaknya. Setelah itu kami bermain beberapa permainan lain yang tidak berhubungan dengan duel. Bersama Hoshino, waktu berlalu begitu cepat. Aku melirik jam tanganku. Pukul 3:30. Buset, 3:30. Itu berarti jangan bilang dia pulangnya jam 12 nih berdua. SMA mana yang pulang jam 12 guys? Kayaknya gak ada gak sih? Yang palingan jam 3 cuy. Bukankah itu terlalu cepat? Rasanya aku ingin mengutuk dewa waktu siapa ya, lupa gue. Astaga. Lebih baik kami pulang sekarang atau akan terlalu petang nantinya. Ajak Hoshino pulang. Hoshino, sudah 3:30. Udahan dulu yuk. Oh iya, aku tidak sadar. Kata gitu guys. Dia gak sadar. Kayaknya lebih baik gue gak usah bacain teksnya Hoshino gak sih? Hoshino juga turut mengecek arloji jam tangan digital kah? Tangan itu terlihat penuh menggenggam sebuah boneka kelinci berwarna pink. Ia menenangkan di UFO catcher tadi beberapa puluh tiket untuk ditukar jadi sejumlah koin, kecuali bonekanya. Benda-benda itu kemudian ia kantongi begitu saja. Iya, sekarang waktunya menagih janji. Apa tuh? Oh iya, disuruh ini ya. Wajah Hoshino terlihat sekali lagi tampak antusias. Kamu benar, aku hampir saja lupa. Perjanjian terlalang itu kekalahan kelak. Sebenarnya apa? Sebenarnya aku tidak ingin mengingatnya lagi. Kasihan sih. Apakah ada toko es dekat sini? Seingatku ada satu di depan.
Baiklah, kalau gitu ayo jalan. Dengan begitu, sesi bermain kami di sini berakhir sudah. Walaupun dikalahkan telak sempat membuat mentalku terguncang. Tapi setidaknya sisa permainannya berhasil menyembuhkanku. Widih. Waktu yang kami habiskan benar-benar terasa menyenangkan. Ya gitulah guys. Ini hitungannya mah PDKT gak sih? PDKT gak sih? Menuju ke tempat. Oke, berarti mereka berdua ini mau ke toko es krim ya. Lumayan sih, gue rekomendasiin sini guys. Kalian harus coba main game ini. Serius, seru banget coy. Kami benar-benar terlalu asik bermain sampai lupa waktu. Saat ini kami tengah berjalan beriringan di sampingku. Di sampingku Hosina terlihat semeringah. Kupikir keputusanku mengajaknya kemari adalah keputusan yang terbaik yang pernah kubuat. Yang pernah kubuat dalam hidupku. Widih. Selama beberapa saat. Ini mah di Jepang gak sih guys? Astaga, mirip banget. Setelah beberapa saat perjalanan, akhirnya toko es krimnya itu tertangkap oleh penglihatan. Tapi ya kalau misalnya dibilang mirip Jepang sih sebenarnya wajar deh. So ini konsep gamenya tuh kayak light novel gitu loh, game light novel. Jadi backgroundnya bisa apa aja diisi. Itu toko es krimnya. Hasilnya menunjuk sebuah toko es krim tidak jauh dari lokasi kami berdua. Aku menangkap gerak-gerik di mana dia akan menerjang toko es krim itu begitu saja. Aku tahu harus mencegat teh. Tunggu. Bener aja coy. Hampir ngibrit. Aku menangkap pergerakan tangan Hosina. Jika tidak kuhentikan paksa, dia tidak akan dengar perkataanku. Aku sangat paham yang satu ini. Aku yang ketakdir kan. Buru-buru aku mau ngongos sejumlah uang di kantongku jumlah yang cukup untuk membeli 2 es krim berukuran besar. Aku menyerahkan paksa. Mau tidak mau dia menerimanya. Kau mau rasa apa? Semakan punyamu saja. Oke. Oh iya, bisa tolong bawakan ini sebentar. Saya menyerahkan boneka kelinci berwarna pink yang disedari tadi dia genggam. Dengan senang hati aku menyambutnya. Terima kasih. Wih, mendengar langsung ngilang dia guys. Aduh, sedangkan aku memilih untuk menunggu di depannya. Kenapa dia nunggu di depan ya? Mendudukan diriku di bawah kanopi. Seru banget ya guys, masa SMA tuh. Begitulah masa sekolah. Ada serunya dan ada nggak serunya. Dan serunya salah satunya ini. Kacau. Satria kaukah itu? Siapa ini? Suara itu mengalihkan penglihatanku, memaksaku menengok dari mana sumbernya. Siapa ini guys? Widih, karakter baru tuh. Seorang gadis berdiri tak jauh dariku menatapku dengan penuh selidik. Sekali lihat aku langsung mengenalinya. Dia adalah gadis yang pernah ku tembak. Sekaligus gadis yang pernah
Bisa dibilang orang dari masa lalu. Waduh. Sena. Oh, anjir. Namanya Sena, guys. Sudah tuh. Sudah aku duga beneran Satria. Wah. Kau sedikit lebih tinggi sekarang. Iya. Waduh. Sorot mata Sena kini sini tertumbuk pada sosok boneka kelinci yang kau genggam. Kau masih saja aneh ya. Sesaat jantungku terasa berdetak. Berhenti berdetak. Oke. Kupikir kau akan sedikit berubah, ternyata hanya tinggimu saja. Aku paham apa yang dia maksud. Untuk kedua kalinya di hari yang sama, kepercayaan diriku diruntuhkan. Aduh, sedihnya. Ada secercah trauma di masa lalu yang menyeruak, menggedor, meminta dibukakan pintu. Ya mau bagaimana lagi. Waduh, kasihan Cak. Kaca Cak. Dulu kau suka sekali baca buku gambar, dan sekarang kau menenteng boneka kelinci dan berwarna pink. Kau lucu sekali Satria. Aduh, kasihan banget nih orang. Bilang astaga. Aku bahkan masih tak menyangka dulu kau tiba-tiba menembakku. Aku kaget setengah mati waktu itu. Astaga. Kasian banget coy. Aduh. Ya aku sendiri juga masih tak menyangka bagaimana bisa aku berpikir untuk menyatakan cinta pada orang sepertinya. Setelah ditolak oleh Sena, dia mengatakan hal-hal yang membuatku sangat terpuruk waktu itu. Di roasting gak? Kayak sih kalau menurut gue ya, abis si Satria nembak terus kan ditolak ya katanya, pasti tuh di roasting deh kayaknya. Dia baca buku gambar. Buku gambar bisa dibaca ya? Iya sih, itu kan aneh ya sih guys. Tapi orang punya keunikannya sendiri, dan di mata orang tuh kadang keunikannya itu dibilang aneh. Itu dia guys, nggak boleh ya. Jadi kita harus cari tahu dulu sebelum mengecap seseorang. Mantap. Gitu guys. Ini untuk kalian ya yang apa tuh yang ngelihat seseorang tuh dari covernya aja lah, kayak buku. Jadi kalian tuh ngejudge buku dari covernya doang gitu. Apa ya kata-katanya? Oh ya, don't judge the book by its cover. Iya gak sih? Don't judge a book by its cover. Kayaknya deh. Iya gak sih? Lupa lagi gue. Oke lanjut. Tapi perasaan buruk itu masih hinggap di suatu tempat terdalam di hatiku. Aduh, dan sekarang gak di sini menariknya kembali. Aduh, ditarik. Kasihan sih Satria. MC kita ini kasihan ya. Ya udah Satria, kalau begitu aku pulang dulu. Aku cukup terhibur melihatmu jadi ingat masa lalu. Iya. Dah. Aduh, kasihan. Sina mana sih, lama banget, buset dah. Kasihan coy Satria. Harusnya, aduh gue malah berharap lagi. Harusnya tiba-tiba keluar. Gue malah berharap kayak gini guys. Harusnya tuh si Satria keluar. Satria kan, siapa namanya, Hosina keluar terus tiba-tiba megang itunya, bonekanya. Tapi kelihatannya malah jadi udah jadian gitu ya. Tapi kelihatannya kalau menurut gue keren aja gitu.
Sumpah nggak bohong. Gue malah nggak halu loh sebelumnya. Bukan nggak halu sih, nebak doang. Apakah si Hoshina bakal keluar atau enggak? Gitu loh. Tutur katanya yang memang sedikit tidak terjaga itu adalah bukti dari kepribadiannya yang asal ceplos. Walau aku sekarang mengerti hal itu, namun tetap saja aku yang dulu tidak bisa menerimanya. Aduh, ya sih, kasihan sih. Tapi pasti ada alasannya kenapa si Satria tuh baca buku gambar. Aduh, sedih banget ya. Menyisakan luka yang menganga sampai sekarang. Nah itu dia. Akhirnya aku kembali. Hoshina muncul dari balik pintu toko es krim itu. Suaranya membunyikan lamunanku. Kedua tangannya menggenggam kon es krim yang mirip seperti adegan kemarin. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak apa-apa. Ini terima kasih, katanya gitu guys. Salting gue. Malah salting itu. Hoshina mengulurkan kon es krim berwarna pink di tangan kanannya. Aku menerima es krim, menukarnya dengan boneka di tanganku. Rasa strawberry. Ayo pulang. Iya. Lah, mukanya kenapa? Aku sedang tidak bisa merespon banyak hal di pikiranku yang pernah. Rasanya aku akan mengurung sampai beberapa hari. Kupikir aku berhasil melewati badai itu, ternyata aku terbawa oleh anginnya. Oleh hal yang tiba-tiba membawa dari semua kewarasanku. Aku melanjutkan perjalanan. Cukup lama, tidak ada yang perlu terlalu banyak dibicarakan, cukup yang terucap. Dan hanya menyusuri trotoaran beriring-iring dengan menikmati sunyi. Setidaknya itu yang kurasakan. Kalut ini benar-benar menguasai hatiku. Astaga, kayak gue gegarain lagi pilek ya guys. Jadi ya suara gue tuh agak gimana gitu. Aku bahkan kesusahan hanya untuk menarik seutas senyuman. Tiba-tiba Hoshina menghentikan langkahnya. Kemudian dia mendudukkan dirinya di kursi panjang di sebelahnya. Dia menepakkan tangannya pelan di bangku yang kosong, mengisyaratkan padaku untuk duduk. Aku hanya menuruti apakah dia lelah? Ini Satria. Iya. Oh no guys, dia nguping. Oh no, apa yang terjadi ini? Maaf tadi aku tidak sengaja nguping pembicaraan kalian. Nguping. Apa yang Hoshina maksud? Ayo lo. Apakah pembicaraan sama dengan Sena? Kenapa kamu diam saja? Apa maksudmu? Kenapa kamu diam saja saat dikatai seperti itu? Oh. Lalu wajah Hoshina tampak begitu gusar. Aku pun bingung bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu. Tidak, sebenarnya aku ingin menjawabnya, tapi aku enggan mengatakannya. Tentang ketidakmampuan ini dan tentang ketidakberdayaan ini. Oh, dia nggak berdaya guys katanya, tapi PA juga sih harusnya. Ya udahlah, namanya juga cerita ya, kita harus menerima dulu. Siapa tahu nanti si Satria jadi raja iblis. Bu. Kalau di ketinggian. Oke, lanjut. Aku tidak
menyukai tipe orang yang seperti itu. Wih, katanya aku bisa menyukai orang. Hah? Bagaimana kamu bisa menyukai orang seperti itu? Seberapa banyak dia denger? Aduh, kayak denger semua deh ini si Osina ya. Itu dulu masa lalu, sekarang sudah tidak. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat darinya, tapi aku benar-benar tidak menyukai orang seperti itu. Menghina hobi seseorang itu benar-benar buruk. Bener guys, kita nggak boleh. Emang itu hobinya ya? Membaca buku gam. Apa gue tadi salah baca ya? Oh mungkin dulu tuh yang dimaksud tuh manga ya guys. Si Satria tuh kan dia hitungannya kayak otaku ya, membaca manga, mungkin plus juga sama nonton anime gitu ya. Otaku kan biasa gitu ya, seinget gua, sepengetahuan gua, seinget gua. Jadi ya kayak gitu guys. Kan sebenarnya sih wajar aja gak sih guys baca manga walaupun juga bukan otaku ataupun wibu ya. Wajar sih ya. Orang yang suka baca juga pasti ya seneng baca manga kok. Gue juga yakin. Ataupun nonton anime. Tapi kalau anime fleksibel ya. Kadang ada yang suka, kadang emang ada yang gak suka. Setahu gue gitu. Ya udah lanjut. Apa kok Osina tengah berusaha menghiburku? Tenanglah Osina, aku tidak apa-apa kok. Wajahmu tidak bilang begitu. No, waduh, diperhatiin loh. Pokoknya sedikit kaget, tapi berbulan-bulan, tapi betulan tidak apa-apa. Kamu yakin? Dari dulu dia gadis yang asal ceplos. Malah nambahin kata-katanya. Jadi dia mungkin tidak bermaksud jahat, walaupun itu memang sedikit menyakitkan. Ya sih guys, seseorang yang kadang tuh asal ceplos ya, emang dia tuh ngomong yang sebenarnya, tapi ada beberapa orang yang emang tuh malah seneng sama orang yang asal ceplos, soalnya tuh nggak nyembunyiin sesuatu gitu loh hitungannya di beberapa orang. Aku tidak pandai menghibur seseorang, tapi itu jangan mengurung hanya karena dikatai begitu. Bagaimana bilangnya ya, tidak ada yang salah denganmu. Orang itu yang salah, menyalahkan dirimu. Jangan menyalahkan dirimu. Aduh, gue nggak fokus baca ya. Aku tidak tahu apa yang kukatakan benar atau tidak, tapi jangan murung. Asa lucunya melihat Osina meracau sedih begitu demi diriku. Tapi apakah yang dikatakan Osina ada benar ya? Walau aku tahu Walau aku tahu perasaan ini bukanlah hal yang sesederhana itu, tapi setidaknya aku akan berusaha sebisaku. Dan maafkan aku, gara-gara boneka ini kamu jadi dikatai gitu. Itu bukan salahmu. Tidak, sebagian juga salahku. Nggak ada pilihan lain apa bercerita guys. Osina, maukah kamu mendengarkanku? Tentu. Osina mengangguk pelan. Ingat tempo hari yang bertanyakan kenapa kamu kurang percaya diri. Iya. Emang ya? Oh iya. Aku mungkin bisa bilang Sena lah penyebabnya. Dulu ketika dia menolakku,
dia mengatakan berbagai hal tentangku. Aduh, sakit. Jika saja waktu itu aku siap dengan segala konsekuensi dari yang ku katakan, aku yakin tidak akan jadi pribadi suram seperti ini. Kayak Satria kayak gimana ya guys? Gue penasaran nih dengan MC yang satu ini. Dan juga gue penasaran dengan MC apa guys? Itu game hampir sama. Oh iya itu Citampi Stories. Ya, muka Satria dari Citampi Stories belum terbuka, alias belum kelihatan ya, baru bentuk pixel anjay. Ngawong ya Satria. Jadi aku tidak bisa menyalahkan Sena. Boneka itu juga tidak ada hubungannya. Salahku telah menjadi terlalu rapuh. Tidak. Kayak harus dibaca deh bener ya guys. Oke, kita lanjut. Melukai hati seseorang tidak memikirkan perasaan orang itu lain. Apa maksudnya? Jelas-jelas itu bukan hal benar. Itu salah. Walaupun kamu tahu bagaimana itu salah, bagaimanapun itu salah, tetap saja. Sina menatapku dengan penuh keseriusan. Matanya seolah menyala, tidak ada kehubungan di baliknya. Rasanya saat ini aku mempercayai semua perkataan yang keluar dari mulutnya, bahkan jika itu salah, jika itu adalah, kok gue bacanya malah salah ya, aneh gue. Begitu ya. Iya. Hasina mengangguk sangat meyakinkan. Ini salah Hasina. Hasina. Kacau salah. Ini salah Sena. Iya, ini salahnya. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Hahaha. Aku bergelak. Udahlah, lanjut saja. Mendokak. Katanya ini salahmu, Sena. Geramku lirih. Terima kasih Osina. Tapi mengalihkan pandanganku, kalimat itu meluncur. Sejenak kami menghabiskan waktu dalam diam. Gadis di sampingku ini, aku tidak tahu bagaimana aku sebaiknya berterima kasih padanya. Baik, dia menyelamatkanku, Satria. Iya, ini pandanganku membumi untuk menatapnya. Dari kemarin ada yang ingin kutanyakan, tapi aku ragu. Apa tuh? Barengan gitu. Kenapa kamu memanggilku Hasina padahal yang lain memanggilku Chizu? Itu bagaimana bilangnya ya? Bukannya di Jepang kamu akan memanggil nama belakang sebagai nama belakang untuk orang yang baru kamu. Astaga, gue ngantuk kayaknya guys. Aku hanya menghargaimu sebagai orang Jepang. Sudah kuduga pasti begitu. Tapi sekarang aku di Indonesia tahu orang lain memanggil aku Chizu begitu saja, karena mereka tahu aku tahu, dan aku tahu. Kayak gue salah baca.
Tapi aku tidak bermasalah dengan itu. Aku nyaman. Aku mau kamu memanggil aku seperti orang yang lain. Kita bertetangga tahu. Aku tidak mau panggilanmu jadi terasa asing. Jika teori begitu rasanya jadi berat. Kenapa? Entahlah. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Maksudmu? Rosina bangkit dari tempat duduknya, berdiri tepat di hadapanku. Ia menarik napas panjang-panjang. Wih, Katsin, hore, Katsin. Galeri, hore. Perkenalkan, namaku Rosina Shinsu. Aku berasal dari Tokyo, Jepang. Karena pekerjaan ayahku, aku pindah ke sini. Oh iya, kamu bisa memanggilku Chizu kok. Dia mengulurkan tangannya. Terkesima senyumnya merekah di wajah itu. Tidak memerlukan sepasang sayap, tapi tidak memerlukan busur dengan ujung panah. Astaga. Tidak pula sebuah halo melingkar di atas kepalanya. Setidaknya jika malaikat itu benar-benar ada, itu cukup seperti ini. Ya elah. Tanganku terangkat meraih uluran tangan itu. Salam kenal, Chizu. Untuk kedua kalinya di hari ini aku menjabat malaikat. Wah, gitu. Dengan begitu aku turut bangkit dari keterdudukanku. Semuanya jadi lebih baik, atau mungkin tidak pernah sebaik ini. Perasaanku lega. Salam kenal. Kamu berdua kembali menarik langkah menyusuri jalan lenggang di sore ini. Pembicaraan ringan mengisi jarak antar kami. Oh iya, kamu sudah selesai membaca seri F dan D kayaknya. Belum aku belum selesai. Setelah kebaikannya padaku, aku tidak bisa bilang kalau buku yang dia pinjam tidak bisa kubaca. Aku akan dikutuk. Jujur lah ya. Aku belum selesai. Nah juga. Tidak mungkin selesai dalam sehari sih. Lagi pula kau juga terlalu tidak perlu terburu-buru. Iya, aku memaksakan tawaku. Tapi itu bukan tawa yang berat seperti sebelumnya. Betul, sore ini langit lampat begitu indah bagiku. Angkasa cerah yang timbul setelah sebuah badai berlalu. Ini sebel. Chapter 4 kah? Chapter 4. Mantap. Intervensi waktu. Widih. Oke guys, sepertinya cukup dulu untuk hari ini ya. Episode Episode My Otaku Girlfriend mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys. Dan ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan semoga kalian semua terhibur dengan video gue kali ini. Ya seru sih, game seru. Gue malah enjoy dan gue nggak duga kalau si Hosina itu ngedenger pembicaraan si Satria sama si Sena, si cewek yang nolak Satria.
Kasian banget lo sumpah. Tolak Satria pas di SMP mungkin. Anjir lah. Sedih sih. Tapi kocak juga sih. Oke ya guys, makasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian semua enjoy, dan juga jangan lupa like dan subscribe video gue kali ini. Dan kalau misalnya kalian ingin merekomendasikan video gue ke orang lain, silahkan. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi di video-video yang akan datang. Dadah guys, adios.